Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Legend Sumping di channel Asep NFS. Yo, kali ini sesuai janji saya di video sebelumnya, saya mau upgrade karbu F1 Jet Air guys ya. Kenapa saya mau upgrade karbu ini? Karena saya tertarik nyoba karbu PE yang ukuran 20 mili ke bawah kalau bisa ya. Namun saya cari di marketplace Indonesia itu susah guys, nggak ada tuh PE ukuran 20. Makanya saya kepikiran bikin ya sensasi karbu PE di karbu kecil yang saya kepikirannya sih F1 Jet Air. Kenapa? Karena mungkin mesinnya saya pakai Alfa, yang motornya pakai Alfa. Jadi ingatnya ke adiknya guys, adiknya motornya itu F1 Jet Air. Nah ini karbu Venturinya kalau nggak salah di 19 mm ya. Jadi ya mendekati keinginan saya di PE 20 mm ya. Jadi itu kenapa saya pilih karbu ini guys ya. Secara basic mungkin ini masuknya ke seri VM bukan ke PE. Cuman di sini saya bikin semirip mungkin dengan PE. Bahkan upgradean yang saya lakukan pun tetap mirip dengan yang dilakukan di PE karena sama-sama skep bulat. Namun untuk head nozzle dengan nozzle-nya tetap ciri khas VM guys ya, yang menyatu antara head nozzle dengan nozzle-nya. Jadi saya nggak upgrade sampai ke head nozzle guys. Itu jadinya upgradean yang simple banget karena kita tidak merubah banyak bagian dari karbu, termasuk bahkan lubang-lubang di karbu pun gak banyak dirubah, namun saya tambah guys ya. Kalau kalian udah follow di Instagram dan TikTok dan juga di Facebook pasti sudah tahu guys upgradean yang saya lakukan di karbu ini. Namun di video kali ini akan saya bahas dan perlihatkan juga lebih detail pengaruhnya seperti apa, cek sound yang jelasnya seperti apa. Bahkan di sini saya ganti intake manifold. Kenapa? Karena menggunakan intake manifold yang tanpa yeis. Karena anggapannya ketika saya cek sound karbu ini dan respon RPM bawahnya benar-benar bagus, jadi digas sedikit RPM udah naik, banyak suhu-suhu yang komen menganggap itu pengaruh yeis yang segede badag katanya ya. Jadi di video kali ini saya lepas manifold yang ada yeisnya, kita ganti pakai manifold tanpa yeis. Ini manifoldnya dari CLD ya guys ya, CLD. Harganya 100 ribuan sama dengan manifold yang sebelumnya saya pakai, cuman bedanya ini enggak ada yeisnya, belum saya tambahkan yeis. Jadi masih ya manifold ala-ala F1 Jet Air Racing lah ya. Tulisan di boxnya juga race use only, cuman ya saya pakai harian guys ya. Nah ini penampakannya kayak gini. Di sini saya pakai flank booster ya. Ini untuk ganjel knalpot sebenarnya, tapi saya pasang untuk ganjel karbu supaya pas di manifold 24 atau 26 ya. Ini pas. Jadi kita nggak usah pakai manifold yang terlalu kecil kalau diganjel. Kalau kalian punya manifold atau memang bawaan motornya intake manifoldnya itu karetnya diameter kecil ya, ini bisa PNP. Tapi kalau saya pilih di ganjel. Kalau kalian ingin yang moncongnya gede sebenarnya bisa pilih karbu RXS ya. RX Special itu dia karbunya Venturinya hanya beda 1 mm yaitu di 20 mm kalau nggak salah ya. Tapi untuk bagian outnya dia gede. Jadi bagian di skepnya ini sama banget dengan F1 Jet Air, cuman bagian outnya dia gede. Jadi moncongnya itu PNP ke intake manifold 24 atau 26, bahkan di 28 juga nggak terlalu longgar guys. Itu kalau yang RX Special, tapi idealnya mungkin di manifold 24 atau 26. Nah itu ya, jadi opsinya pakai F1 Jet Air atau RX Special. Nah upgrade yang saya lakukan di sini hanya sedikit banget ya. Yang paling utamanya adalah penambahan satu lubang yang nggak ada di karbu ini, tapi ada di karbu seri VM 26 ke atas ya. VM28 kemarin yang di video sebelumnya yaitu punya original Ninja juga, lubang itu ada di karbu PE PWK, jelas ada. Lubang apa itu? Itu adalah lubang bypass pilot jet ya. Posisi lubangnya ada setelah skep ya. Jadi bawaan karbu ini itu nggak ada. Jadi setelah skep itu nggak ada lubang output bensin dari mangkok karbu. Menurut saya itu jadi satu kekurangan karbu ini guys. Kenapa saya sebut kekurangan? Bang kan dari dulu juga karbu ini yang upgrade nggak pernah tuh ada yang nambah lubang bypass pilot jet. Ngapain repot-repot ngerusak dan belum tentu enak juga. Nah di sini guys saya mempelajari. Jadi karbu-karbu yang jadul lah sebut ya, kayak F1 Jet Air terus original Alfa ini dia nggak ada lubang bypass pilot jet. Karena mungkin waktu itu dicukupkan, yang penting si out pilot jet ini ada guys. Cuman makin kesini kan makin modern karbu itu jadi ada bypass pilot jet. Berarti si bypass pilot jet ini merupakan lubang yang cukup penting. Karena seiring ya
karbu makin modern itu makin ada lubang itu kayak gitu ya. Nah, saya terinspirasi dari karbu-karbu modern itu, saya terapkan ke sini. Simpel banget caranya guys ya. Kita cukup pakai microbore atau bor kecil. Pertama kita tandain dulu di titik ya seperti ini ya, titiknya pokoknya pas di itu guys ya. Jadi pas di depan skep banget. Kita dalemin dulu sedikit pakai bor 1,6 kalau saya ya. Jadi agak gede aja untuk ngedaleminnya supaya lebih mirip dengan karbu PE atau PWK ya, si bypass pilot jetnya. Kemudian untuk lubang dalamnya itu yang menentukan ya, jangan terlalu gede. Saya di sini pakai 0,5 mm ya, itu udah pas banget. Udah saya coba hampir 1 minggu ini nggak ada masalah. Jadi di lubang 0,5 mm itu saya terinspirasi dari karbu PE guys. Jadi kalian bisa meniru ya diameter lubang bypass pilot jetnya di 0,5. Kalau mau agak kering di 0,3 bisa. Kalau mau agak basah digedein lagi sampai 0,6 itu masih bisa guys ya. Cuman semakin gede yang jelas langsa makin basah ya minusnya. Plusnya itu karbu lebih responsif, jadi lebih gede lubang itu. Saya pernah eksperimen di PE, itu karbu jadi jauh lebih responsif ya. Namun kita mengorbankan langsam atau idle. Jadi makin lubang itu gede makin basah saat langsam, namun respon akan meningkat. Nah bayangkan yang sebelumnya nggak ada lubang itu dan sekarang ditambah, otomatis respon karbu akan meningkat. Karena yang asalnya ada lubangnya aja kemudian kita perbesar, itu respon karbu bisa sangat meningkat. Namun bang, jadinya kan langsamnya jadi basah. Iya betul guys ya, langsamnya jadi agak sedikit basah, cuman gak basah-basah banget. Jadi sebelumnya bawaan karbu ini menggunakan pilot jet sekitar ukuran 40 kalau di Keihin ya. Kalau di Mikuninya ya kalian cek aja datanya di Google, PJMJ bawaan karbu F1 Jet Air. Yang pasti saya turunkan ukurannya hanya 1 step ya, dari ukuran sekitar 40 Keihin turun ke ukuran sekitar 38 Keihin untuk pilot jetnya setelah penggunaan lubang itu guys. Jadi memang setelah penambahan lubang itu jadi sedikit basah ya kayak gitu. Nah, namun ini nanti akan berkaitan dengan upgradean yang selanjutnya. Jadi yang pertama kita bikin lubang itu. Pertama kelebihannya menambah respon. Yang kedua menurut saya menambah safety. Apalagi untuk motor-motor 2 tak yang dipakai harian. Yang kadang kita butuh engine brake guys ya. Kenapa menambah safety? Karena ketika kita nutup gas, skep posisi nutup. Kalau tanpa lubang bypass pilot jet, maka output BBM dari mangkok karbu itu akan sangat sedikit karena tidak ada lubang yang langsung ke arah intake ketika posisi skep nutup ya. Jadi ketika skep nutup, tek, itu nggak ada lubang BBM yang mengarah ke intake. Yang ada BBM hanya dari setelah mungkin lubang pilot jet di bawah skep, itu sudah pasti keluarnya sedikit. Nah dengan penambahan bypass pilot jet ini, maka ketika skep nutup masih ada 1 lubang dari arah pilot jet yang menuju ke intake. Itu bisa mengamankan mesin kalian ketika engine brake. Walaupun ya tidak disarankan terlalu ekstrim juga kalau memang motornya sudah tidak boleh engine brake. Karena menurut saya 2 tak itu di road race aja banyak yang engine brake. Jadi mengapa enggak sebenarnya. Cuman ya sudah pasti penambahan lubang ini akan berefek ke penambahan safety itu guys ya. Jadi lebih aman lah. Kemudian efek plus lainnya ya, kalau kita pakai karbu original apa itu menghilangkan tank itu cukup sulit guys. Katanya bahkan kita harus merubah mesin, harus porting dan lain-lain supaya tank itu ketika menggunakan karbu standar akan hilang. Nah dengan penambahan lubang bypass pilot jet ini ketika nutup gas itu kan jadi ada masih output BBM. Itu bisa membuat efek tank atau RPM yang sisa itu bisa berkurang bahkan hilang. Jadi nggak ada tank lagi setelah penambahan lubang bypass pilot jet ini. Nah itu 3 keunggulan utama guys ya. Ada mungkin keunggulan lain, cuman itu yang paling saya rasa setelah penggunaan hampir seminggu dan lebih dari 200 km karbu ini. Nah selanjutnya upgradean yang saya lakukan adalah seperti biasa memotong bagian bawah skep. Jadi skep dibikin lebih pendek seperti ini guys. Nah ya, bagian bawah skep saya bikin lebih pendek. Tujuannya ketika skep posisi di bawah ya, venturi itu di bawah skep jadi lebih kecil. Semakin kecil venturi otomatis kecepatan udara akan semakin cepat ya, mesin nyedot udara itu akan semakin mudah. Efeknya RPM bawah akan jauh lebih responsif. Ini sudah saya praktekkan di banyak karbu PE
PWL, bahkan kemarin di VM28, intinya di skep bulat ini benar-benar worth it banget guys ya. Jadi semakin pendek semakin responsif, namun kalau terlalu pendek nanti akan terlalu basah ketika langsam. Jadi kalau saya sih patokannya dari standarnya itu dipotong kurang lebih sekitar 3 mm, itu udah lebih dari cukup. Kalau lebih pendek dari itu mungkin toleransinya di 1 sampai 1,5 mili lah. Jadi di 4 mm itu udah warning, 4,5 mm udah mepet banget. Ya idealnya dipotong 3 mm untuk dipakai harian, itu udah worth it banget. Kerasa banget peningkatan responnya dan karbu nggak jauh terlalu berbeda settingannya. Jangan lupa sesuaikan juga bagian cutaway untuk gerbang masuk si udaranya. Jadi kalau kita pendekin cutaway-nya juga sedikit diperbesar kayak gitu ya. Jadi menyesuaikan biar langsamnya tetap bisa kering enak guys ya. Jadi di RPM bawah bisa dapat keringnya. Kemudian upgrade terakhirnya saya hanya mengganti jarum ya. Ini sebenarnya iseng aja guys, mengganti jarum pakai jarum PWK. Sebenarnya ini iseng, bisa pakai JJH, JJE, atau kita menggunakan yang kode W89N. Intinya profilnya itu lumayan kalem di RPM bawah, tapi tengah atasnya agresif. Jadi kita incer kering di RPM bawah, tapi tengah atasnya tetap bisa basah kayak gitu ya. Itu kenapa saya pilih profil yang jarum PWK. Kenapa enggak pakai yang jarum bawaan ini? Karena jarum bawaan ini menurut saya di RPM atasnya itu kurang basah guys ya. Jadi paling simpel saya ganti pakai jarum PWK. Dan untuk jarum PWK-nya juga dapat di klip nomor 7. Buset bang, ada gitu jarum yang klipnya sampai 7 ada guys. Saya bikin jarum custom itu klipnya 7 bahkan sampai 8 klip. Kenapa? Karena kadang ya di RPM bawah tengahnya itu untuk cc kecil minta kering banget, tapi untuk cc yang agak gede walaupun karbunya yang sama itu minta agak sedikit basah. Jadi klip yang 5 ke bawah itu sangat membantu, apalagi ketika kita udah upgrade scape. Kalau upgrade scape udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya yang tentang bahas scape ini. Kalau kita potong scape 3 mm, maka posisi klip jarum juga harus turun 3 mm supaya settingan seperti di klip tengah saat 5 klip kayak gitu ya. Nah untuk PJ MJ tadi PJ udah di 38, dan untuk MJ nya ini yang terpasang saya ganti juga pakai MJ PWK guys. Kenapa saya ganti pakai MJ PWK? Karena saya nggak punya PJ dan MJ untuk karbu ini. Kebetulan untuk main jetnya itu dratnya sama dengan PWK, hanya untuk PWK ini dia lebih panjang, hampir 2 kali lipat panjangnya dibanding main jet bawaan si F1 Jeter ini. Cuman saya pasang itu PNP guys, nggak mentok ke mangkok. Dan itu juga bisa menghindari si main jet nyangkut ke jarum. Kan kita jarum ganti pakai PWK ya, otomatis jarumnya lebih panjang. Jadi walaupun kita nggak motong jarum, itu nggak akan mentok ke main jet kalau kita ganti main jet PWK. Itu yang saya rasa. Jadi upgrade-nya simple banget kayak tadi ya. Pertama nambah lubang bypass pilot jet, kedua potong scape jadi lebih pendek, yang ketiga ganti jarum. Ya ini sebenarnya opsional untuk ganti jarum. Cuman kalau yang ingin bawah kering atas basah, saya sarankan pakai jarum PWK ya, yang kode tadi JJE sih, JJE atau enggak W89N. Kalau untuk JJH menurut saya kurang agresif kalau untuk 2 tak ya. Nah selanjutnya tinggal cek sound guys. Untuk cok ini masih berfungsi, enggak saya tutup karena kemarin saya tes juga enggak bocor. Oh ya, ini bahannya dari karbu KW ya, cuman KW-nya saya pikir ini grade A. Dia enggak niru-niru original banget, cuman bahannya bagus. Jadi bodinya berat, lubang-lubangnya cukup presisi, finishingnya rapi, scape bahannya bagus, kuat. Kemarin waktu saya potong juga dia cukup keras, jadi ini recommended untuk digunakan pengganti karbu standar. Kalau kalian low budget ya, ini recommended lah menurut saya ya. Sekarang kita cek sound aja biar durasinya enggak terlalu panjang. Saya buktikan di sini tanpa tabung Yaesu-nya itu saya buka guys. Yaesu abal-abal juga by the way ya. Untuk tabung Yaesu yang benernya kemarin saya copot. Oke, cek gur. Ini untuk langsamnya normal seperti biasa, walaupun kita menambahkan lubang bypass pilot jet ya. Nah ini untuk intake manifoldnya saya spill lagi. Bentuknya seperti ini ya. Ini dari merek CLD ya. Oke, kita cek bukaan gas awal nih, bukaan gas sedikitnya. Lihat ini untuk patokan nih, si kabel tis ini untuk patokan bukaan gas segimana guys. Kalau kita tambah lagi itu makin cepat naiknya RPM.
kita sentak langsung pol. Seperti itu ya, jadi respon RPM bawah tengahnya bagus banget. Jadi ketika kita langsam kemudian dibotot setengah, ini RPM langsung melejit tinggi guys. Digas sedikit dia normal, nggak ada ngeses berbet atau apapun ya. Karena ventorinya kecil juga, untuk cc kecil ini recommended ya. Jadi ya seperti harapan saya guys, tujuan saya coba karbu kecil ini karena cc motor saya kecil ya. Jadi menurut saya dengan Venturi yang ideal seperti ini untuk cc kecil itu akan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Jadi BBM nggak terlalu boros, tapi performanya masih dapat sesuai dengan anjuran mungkin dari pabriknya, menggunakan karbu kecil juga by the way ya. Dan ini menurut saya cocok juga jika diterapkan di motor-motor 4 tak cc kecil ya, untuk meningkatkan respon tapi konsumsi BBM masih lebih irit lah bisa disebut jika kita dibandingkan menggunakan PE24. Penggunaan karbu ini masih relatif jauh lebih irit ya. Kemudian untuk spare partnya juga cukup banyak, tapi untuk PJMJ-nya ya kalian harus nyetok yang khusus untuk karbu Mikuni ya, bukan untuk PE atau PWK karena dratnya beda untuk pilot jet. Untuk main jet sih masih bisa menggunakan main jet PE atau PWK, hanya berbeda tingginya aja. Kalau main jet PE lebih pendek dari bawaan F1 Jet Car-nya, kalau main jet PWK dia lebih tinggi dibanding bawaan F1 Jet Car-nya, cuman masih bisa, dratnya masih sama. Dan untuk nozzle dan lain-lainnya nggak saya rubah, ini masih bawaan karbu ini. Diameternya, lubang-lubangnya nggak ada yang saya rubah sedikit pun ya. Upgrade simple ini benar-benar worth it untuk kalian lakukan, atau kalian kalau nggak mau repot nanti saya jual karbu yang udah jadi, tapi tanpa settingan PJMJ dari saya karena saya nggak punya stoknya dan nggak akan nyetok untuk PJMJ karbu ini ya. Jadi nanti saya hanya upgrade kan, bikinkan lubang bypass pilot jet, potongin skep, dan mungkin pilihkan jarum skep ya, itu opsionalnya 3, atau mungkin tanpa jarum skep hanya 2, itu tinggal jarumnya nanti kalian cari sendiri kalau mau ya. Kalau nggak mau repot nanti saya sediakan sama jarumnya juga ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kalian yang punya karbu kecil dan nggak ada lubang bypass pilot jetnya, atau bahkan yang skepnya terlalu tinggi bisa kalian pendekin. Intinya upgradean ini simple tapi menurut saya performanya sangat-sangat terasa. Ini saya buktikan tanpa tabung YS tetap responsif. Sekian, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, enak pisan nih.